Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Geografi SMA MA kelas 10. Bab 2. Pengetahuan dasar pemetaan. Pertemuan ke-8. Tahap kerja Sistem Informasi Geografis. Tahapan kerja Sistem Informasi Geografis meliputi 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah pemasukan data. Data yang dapat diolah oleh SIG adalah data geospasial, yaitu data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, karakteristik objek alam atau buatan manusia yang terdapat di permukaan bumi. Data geospasial ada 2, yaitu 1. Data grafis atau geometris, yaitu data SIG yang berbentuk vektor dan raster. Data vektor memiliki arah dan jarak, sementara data raster berbentuk piksel. Yang kedua adalah data atribut, yaitu identitas yang dimiliki oleh data grafis. Proses pemasukan data SIG dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap-tahap pemasukan data SIG adalah sebagai berikut. A. Akuisisi merupakan proses awal berupa pemasukan dan perekaman data dalam komputer. B. Editing merupakan proses perbaikan data digitasi. Pada tahap ini dilakukan koreksi dan perbaikan data atau simbol yang salah. C. Pembangunan topologi data dilakukan untuk membedakan data titik, garis, dan area. D. Pemberian atribut, yaitu pemberian identitas atau atribut data. Tahap ini dilakukan apabila topologi data terbentuk. E. Transformasi koordinat, yaitu tahapan transformasi dari koordinat hasil digitasi ke koordinat yang sesuai di lapangan. Tahapan selanjutnya adalah tahap pengelolaan data. Pengelolaan data bertujuan untuk menyiapkan data yang dapat diolah lebih lanjut pada tahap berikutnya. Tahap pengelolaan data ada 2, yaitu 1. Pengarsipan, bertujuan menyimpan data yang akan dianalisis. Apabila akan dilakukan pemanggilan data, data yang diinginkan mudah didapat karena telah diarsipkan. Pengarsipan dilakukan terhadap data dasar hasil digitasi dan data dasar lainnya. Yang kedua, pemodelan. Pemodelan dilakukan dengan membuat konsep analisis untuk mendapat informasi baru. Pemodelan diberlakukan data untuk analisis sesuai dengan keinginan pengguna. Pemodelan mencerminkan pola pikir pengguna dalam menganalisis data. Tahapan selanjutnya adalah tahap manipulasi dan analisis data. Tahap manipulasi dan analisis data merupakan ciri utama SIG. Pada tahap ini, terjadi proses pembentukan peta baru yang telah diolah, baik secara manual maupun komputerisasi. Kemampuan SIG dalam analisis data spasial dan data atribut akan menghasilkan informasi yang berguna untuk berbagai aplikasi. Dalam tahapan ini ada 3 proses, yaitu buffering. Buffering adalah pembuatan poligon baru berdasarkan jarak yang telah ditentukan, baik pada titik, data garis, data area, maupun data poligon. Selanjutnya adalah scoring. Dilakukan dengan memberi nilai dari sifat parameter yang digunakan dalam analisis. Penilaian memberikan pengaruh sifat terhadap perkiraan kejadian. Selanjutnya adalah overlay, adalah penggabungan 2 data grafis atau lebih secara tumpang susun untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan. Overlay dapat dilakukan dengan metode identity, union, intersection, dan metode update. Berikut adalah uraian subsistem-subsistem SIG dari data input yang berupa tabel, laporan, pengukuran lapangan, data digital lain, peta, citra satelit, foto udara, ataupun data lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan menginput data manajemen dan manipulasi. Yang akhirnya terdapat output, yaitu menjadi peta, tabel, laporan, maupun informasi digital. Manfaat SIG. 1.
bidang sosial, yaitu mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Selanjutnya, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian secara memungkinkan pada pola drainasenya. Yang ketiga, untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi. Yang keempat, untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. Yang kelima, untuk pendataan dan pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan dan rekreasi, serta perkantoran. Yang kedua, untuk bidang sumber daya alam. 1. Untuk mengetahui persebaran sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, emas, dan besi. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran kawasan laut. Yang ketiga, untuk pengawasan daerah bencana alam. Yang keempat, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensial dan juga lahan kritis, lahan hutan, dan masih banyak dari hutan yang rusak maupun yang masih baik. Yang ketiga, bidang meteorologi dan klimatologi, yaitu 1. Melakukan perekaman terhadap pola awan guna mengetahui bidang pergerakan tekanan udara. Yang kedua, mengamati iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat perawanan dan kandungan air dalam udara. Yang ketiga, membantu analisis cuaca dan peramalan atau prediksi dengan cara menentukan daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah serta daerah hujan badai dan siklon. Yang keempat, mengamati sistem atau pola angin permukaan. Yang kelima, melakukan pemodelan meteorologi dan set data klimatologi. Yang keempat, dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Pertama, bidang sumber daya seperti kesesuaian lahan pemukiman, tata guna lahan, pertambangan dan energi, analisis daerah rawan bencana. Yang kedua, untuk bidang perencanaan ruang seperti perencanaan tata ruang wilayah. Yang ketiga, perencanaan kawasan industri, pasar, kawasan pemukiman, penataan sistem, dan status pertahanan. Yang keempat, untuk bidang pariwisata seperti inventarisasi pariwisata dan analisis potensi pariwisata. Yang kelima, untuk bidang transportasi seperti inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan, perluasan sistem jaringan jalan, analisis kawasan rawan kemacetan, serta kecelakaan lalu lintas. Materi dapat didownload di link yang tertera. UKBM dapat didownload di link yang tertera. Terima kasih, materi selesai dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.